Siang semuanya, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Marta Ropidelita, Hosana Sintataka, Niko Purbaya, dan Julistio Dido. Di sini kami akan mempresentasikan tentang framework TOGAP ADM, di mana pengertian dari framework TOGAP ADM merupakan hasil dari kontribusi berkelanjutan dari sejumlah besar praktisi arsitektur. Ini menjelaskan metode untuk mengembangkan dan mengelola siklus hidup arsitektur enterprise dan membentuk inti dari standar TOGAP. TOGAP ADM mengintegrasikan elemen standar TOGAP yang dijelaskan serta aset arsitektur lain yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan TI suatu organisasi. Nah, TOGAP ini juga dapat kita artikan sebagai kerangka kerja dan metode yang bisa diterima secara luas yang bertujuan untuk pengembangan arsitektur pada organisasi atau perusahaan, yang dimana kegunaannya itu untuk menjelaskan secara detail bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan EA dan sistem informasi dengan arsitektur development method atau ADM. Nah, di sini adalah contoh gambar dari TOGAP ADM yang akan dijelaskan oleh anggota. Materi selanjutnya adalah fase-fase pada framework TOGAP atau ADM. Yang pertama, ada preliminary mempersiapkan organisasi untuk proyek arsitektur TOGAP. Yang kedua, ada recruitment management. Recruitment management memastikan bahwa setiap tahap proyek TOGAP didasarkan pada bisnis dan memvalidasi persyaratan bisnis. Persyaratan diidentifikasi, disimpan, dan dimasukkan ke dalam dan keluar dari fase ADM yang relevan, yang membuang, mengatasi, dan memprioritaskan persyaratan. Yang ketiga, ada arsitektur vision. Fase ini juga merupakan inisiasi dari pengembangan arsitektur yang mengidentifikasi stakeholder, penyusunan visi, dan pengajuan untuk dapat memulai suatu pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Bisnis arsitektur ini memiliki 4 domain perkembangan. Yang pertama ada bisnis, yang kedua ada sistem informasi aplikasi, yang ketiga ada sistem informasi data, dan yang keempat ada teknologi. Di sini juga ada information system arsitektur. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan target sistem informasi atau data dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Dan selanjutnya juga di sini ada teknologi arsitektur. Tahapan ini mendefinisikan kebutuhan teknologi yang akan dipakai seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya saya akan menjelaskan opportunities and solution. Fase ini berfungsi sebagai evaluasi atas model perencanaan arsitektur yang dibuat. Atau fase ini juga berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase sebelumnya. Kemudian, migration planning pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Fase ini bertujuan untuk menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju ke target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Kemudian, implementation governance. Pada fase ini mempersiapkan dan menerbitkan kontrak arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Dan proses tata kelola ini meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Kemudian, arsitektur change management. Menyediakan pemantauan berkelanjutan dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa arsitektur merespon kebutuhan perusahaan dan memaksimalkan nilai bisnis. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pada fase ini juga ditetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru, serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Ya, selanjutnya ini adalah artefak-artefak yang dihasilkan dari masing-masing fase di atas ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Yang dimaksud artefak-artefak ini adalah hasil
dari fase-fase yang ada di progres di atas tersebut. Dan kita bisa lihat bersama. Dan ini ada kelanjutannya lagi di slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip TOGAP ADM. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip enterprise. Yang pertama di sini pengembangan arsitektur yang dilakukan diharapkan mendukung seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang membutuhkan. Dan yang kedua ada prinsip teknologi informasi atau TI. Di sini lebih mengarahkan konsistensi penggunaan TI pada seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang akan menggunakannya. Dan yang terakhir di sini ada prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur ini merancang sebuah arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikannya. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan TOGAP. Yang pertama, ada kelebihan TOGAP. Kelebihan TOGAP sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis, fokus pada siklus implementasi ADM, dan proses kaya akan area teknis arsitektur. Resource based menyediakan banyak material, referensi karena melibatkan banyak pihak terutama industri. Di TOGAP banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Sedangkan kekurangannya, tidak ada template standar untuk seluruh domain. Misalnya untuk membuat blok diagram. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Kapan membutuhkan TOGAP? Ketika ingin TOGAP ini merancang arsitektur enterprise sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan dan dapat melakukan investasi untuk jangka ke depan. Kesimpulan dari TOGAP ADM yaitu memberikan tahapan yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam merancang bisnis arsitektur, information arsitektur, data arsitektur, dan application arsitektur yang mendukung sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.